Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Para jamaah salat tabi'in, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sejenak sebelum kita memulai kajian kita senantiasa berusaha menghadirkan dalam diri kita begitu besar nikmat dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah, tidak hanya melalui lisan kita, tapi kita juga mengakui pada diri kita dan kita upayakan dengan bentuk syukur kita kepada Allah. Kita pada malam ini duduk di tempat yang mulia ini, yaitu untuk melaksanakan perintah Rasulnya, yaitu mencari ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini, termasuk kita ini dikategorikan orang-orang yang bersyukur karena telah memanfaatkan umur kita, memanfaatkan kesehatan kita, begitu pula memanfaatkan waktu luang kita untuk kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang melaksanakan perintah Rasulnya dan termasuk orang-orang yang dikategorikan sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah subhanahu wa ta'ala, malam ini merupakan malam yang pertama di Rabu malam atau malam Kamis, kajian rutin kita di tempat yang mulia ini setelah kita telah libur dengan adanya Ramadan. Maka insyaallah subhanahu wa ta'ala di kesempatan yang mulia ini saya tidak akan membaca kitab yang rutin kita baca, yaitu kitab Nihayatul Alam, tanda-tanda kiamat. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan sedikit memberikan motivasi kepada pribadi saya dan untuk jenengan semuanya,
Di awal pertemuan kajian kita di malam ini, mari kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menasihatkan, yaitu meluruskan niat. Niat itu sangat penting dan sangat berperan di dalam ibadah kita. Termasuk ya, selama Ramadan kita oleh Allah digembleng, diberi pelajaran untuk senantiasa meniatkan ikhlas karena Allah puasa kita. Kita bisa saja Pak, jam 10 siang makan karena tidak ada orang di dalam rumah, kita makan. Bisa enggak ketika Ramadan jam 10 makan? Mampu enggak? Mampu. Tapi kenapa enggak kita lakukan? Karena ketika kita berpuasa, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin disanjung orang, tapi ingin apa? Ingin dapat ridho Allah. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, kenapa ini sengaja di awal kita angkat? Sekali lagi mengingatkan saya dan jenengan semuanya. Karena ternyata selama sebulan kita masuk dalam madrasah Ramadan dan diajarkan keikhlasan dalam segala bentuk ibadah. Tapi ternyata setelah keluar Ramadan pun banyak manusia yang enggak lulus dengan keikhlasannya. Banyak orang yang tidak lulus dengan keikhlasannya. Ada sebuah fenomena yang ini menjadi cerminan saya dan jenengan semuanya. Di Makkah Al-Mukarramah ada sebuah banner, pamflet yang berisikan himbauan bagi orang-orang yang haji. Mungkin bagi yang pernah haji ada yang mengetahui, jika memang ketemu. Apa itu? Sebuah banner yang berisikan taswiruka li nafsika wa anta mutalabbis bil ibadah yunafi tamamul ikhlas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, kalau seandainya hal ini ada sedikit yang nanti ketika kita contohkan mengenai diri kita, mohon kita berkoreksi diri, bermuhasabah. Kata banner tersebut, tulisan yang terpampang di tempat umum tersebut, wahai saudaraku, kamu memfoto diri atau Anda memfoto diri Anda sendiri ketika Anda dalam keadaan beribadah, maka sebenarnya itu mengurangi kesempurnaan keikhlasan Anda. Jadi ketika kita memfoto diri kita ketika beribadah, maka sebenarnya itu mengurangi keikhlasan Anda beribadah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika antum melalui jalur dari Pandaan menuju Taman Dayu, tepat di lampu merah Taman Dayu, jenengan tengok kanan, ada banner yang sangat besar, seorang tokoh yang ditokohkan memakai baju ihram dan selfie di depan Ka'bah. Apa manfaat selfie di depan Ka'bah? Apa manfaat foto-foto di depan Ka'bah? Tujuannya apa kira-kira? Ini loh, aku sudah umroh dalam kenang-kenangan. Tapi dipamerkan di depan umum, di depan rumah, di dalam rumah. Kalaulah kita mungkin ingin memfoto diri kita ketika beribadah, disimpan saja di album, misalkan. Jangan sampai ketika pulang dari haji kadang, pulang dari umroh kadang, tidak sedikit tembok rumah penuh dengan fotonya. Tujuannya apa? Mari nang Makkah awak dhewe. Habis tawaf di Ka'bah, ana dan istri ana. Habis di depan Masjid Nabawi ana. Apa yang ada dalam dirinya? Bangga diri. Ma'asyiral muslimin. Sebenarnya ini juga teguran untuk siapa? Untuk kita yang enggak haji tentu. Memang ini banner dipampang di Makkah bagi orang yang haji. Tapi tidak sedikit kaum muslimin yang aktivitas ibadah
mereka berselfie diri kemudian di-upload di status habis sholat malam. Ngapain dikabar-kabarkan? Habis datang kajian Ustadz Syafiq Reza Baslama misalkan. Habis datang kajian Ustadz Khalid Baslama misal. Taib. Kalaulah tujuan kita untuk mengkabarkan kepada teman-teman kita, tidak masalah. Iya kan? Tapi kalau tujuannya untuk hanya mengupload yang tidak ada manfaatnya, insya Allah akan bisa mengurangi keikhlasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ini sangat mungkin bagi kita sangat remeh kan? Tapi akan bisa menilai kadar keikhlasan kita. Berapa banyak ya saudara-saudari kita yang kemarin Ramadan, Allah musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Bangga diri dengan bisa dia misalkan sholat yang malam, misalkan, kemudian diupload ke teman-temannya. Insya Allah di sini nggak ada ya. Ada di sini? Tidak ada insya Allah. Jangan angkat tangan ya, jangan. Jadi mereka bangga diri. Bahkan ketika malam-malam likuran, itu banyak kaum muslimin yang datang ke suatu tempat untuk sholat malam khusus. Mungkin jenengan paham. Malam-malam likuran, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, sengaja keluar dari rumah rombongan menuju suatu tempat untuk sholat malam. Setelah itu di rumah cerita, dan ceritanya menunjukkan ujubnya dia bisa sholat malam bersama rombongan A di tempat A dengan imam A. Allahul musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan di atas sangat singkat para jamaah, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Kadang kita sendiri pun tanpa terasa ya memamerkan diri kita dalam ibadah kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak berniat untuk ujub ataupun riya atau yang lainnya. Tapi semata-mata kita hanya untuk memberi info kepada kaum muslimin atau tahadus bin nikmah. Ya, bercerita tentang dia bisa mendapatkan kenikmatan bisa ibadah tersebut. Tetapi bagi orang yang tidak mempunyai ilmu, maka biasanya ya mereka itu hanya karena ingin sanjungan, ingin pujian, ingin juga dihargai orang. Sehingga kalau orang sudah terpampang di rumahnya ada foto haji sehingga disebut Pak Haji, bangga dia. Ketika di rumahnya bisa foto dengan Habib Syekh, dia bangga. Ketika dia di rumahnya ada foto dengan Habib Muhammad, dia bangga. Ketika di rumahnya bisa foto dengan Syekh Fulan, dia bangga. Kenapa? Oh, aku habis ketemu Syekh Fulan, bisa salaman, bisa foto dan seterusnya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yunafin ikhlas, bisa mengurangi kadar keikhlasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya niat dan ikhlas ini sungguh sangat luar biasa. Kita sering mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk ikhlas. Maka keikhlasan ini senantiasa kita jaga dan berusaha untuk kita ilmui sehingga kita tidak terperosok, tidak terjerembab di dalam hal-hal yang itu akan bisa mengurangi keikhlasan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rabi ibni Haytham pernah mempunyai wasiat yang ini sungguh sangat dalam bagi kita. Alaikum bil asror. Hendaknya kalian berusaha untuk beramal dengan amal yang bisa antum sembunyikan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyembunyikan amal termasuk cermin keikhlasan. Menyembunyikan amal termasuk cermin keikhlasan. Makanya kenapa sholat sunnah di rumah itu lebih baik daripada sholat sunnah di masjid? Karena satu sisi ada sabda Nabi alaihi salatu wasalam,
afdalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktuba, ya kan? Sebaik-baik sholatnya seorang laki-laki yang sunnah itu di rumah kecuali yang fardu, karena di sana juga akan ada timbul keikhlasan. Hanya dia dan Allah saja yang tahu. Tetapi kalau di masjid ada kalanya niatnya itu ya tercampur ya, si ono sungkan nih ya, kadang juga karena yang lainnya inilah. Bukan berarti kita dilarang sholat di masjid ketika sholat sunnah, tidak. Selama kita bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati yang sifatnya itu bisa mengurangi keikhlasan, monggo. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya akan menyebutkan beberapa gambaran para salafun saleh ketika mereka itu beribadah, ingin ibadah tersebut hanya dia dan Allah yang saja yang tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para salafun saleh termasuk yang disebutkan oleh Dawud ibn Abi Hin. Dawud ibn Hin, beliau ini berpuasa, Pak, berpuasa sunnah arba'ina sanah, selama 40 tahun, Pak. Tapi ahlul baitnya tidak mengetahui. Puasa sunnah selama 40 tahun, keluarganya tidak ada yang mengetahui. Loh, kok bisa? Para jamaah, beliau ini punya toko. Ketika dia berangkat ke pasar, ke tokonya, beliau membawa bekal makanan untuk sarapan pagi. Dibawa, Pak, dari rumah dibawa. Tapi di tengah jalan, bekal makanan sarapannya itu, Pak, bukan dimakan pagi itu juga, tapi dibagikan kepada fakir miskin. Kemudian ketika dia pulang sore hari, maka dia pun ikut makan bareng bersama keluarganya. Ya tentu pas sudah masuk waktu maghrib. Nyenengan ketika dibekali bontotan teng umiknya ketika nyambut kerja. Bi bontot nggih, dimaam nggih. Keluarganya menyangka apa, Pak? Puasa apa enggak puasa? Enggak puasa, wong bontot. Dan dia enggak bilang. Afan, kalau seandainya bilang pun boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi kenapa beliau enggak bilang? Ingin ibadahnya itu hanya dia dan Allah yang tahu. Bontot yang disediakan oleh istrinya, dia menghormati istrinya, sudah menyiapkan masaknya, lauk pauknya, enggak ingin mengecewakan, Pak. Dibawa saja. Menawi kula njenengan tas pundi? B, tak masakno Bi. Repot iki Bi, angel iki blonjoyo akeh iki Bi. Terus kita puasa gimana? Oh, aku puasa. Pangan gitu. Kamu makan aja ya. Bagaimana rasa seorang istri? Kalau seandainya dari tadi malam bilang enak, Pak. Gak mambengi Bi, ngomong-ngomong, repot-repot esuk blonjo nguber-nguber. Ya. Setelah dimasakkan jenengan kok puasa. Maka ada rasa kecewa kan? Tapi beliau enggak ingin mengecewakan siapa? Istrinya. Dibawa bekal itu, Pak, sehingga istrinya, keluarganya menyangka dia enggak puasa. Tapi di tengah jalan, makanan yang dia bawa dari istrinya itu disedekahkan, Pak. Sehingga dia di pasar, di tokonya berpuasa. Baru pulang ketika berbuka puasa. Arba'ina sana, 40 tahun enggak mengetahui, Pak. Enggak pernah tahu. Luar biasa beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Hasan ibni Abi Sinan. Ini seorang ulama yang luar biasa. Istrinya bercerita, Pak. Ini zaujanya. Karena para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin mengetahui kebaikan seorang hamba, jangan tanya kepada temannya, jangan tanya kepada muridnya, tapi tanya kepada istrinya. Kalau istrinya mengakui ini orang baik, ini orang soleh, insya Allah ini orang soleh. Tapi ketika teman-temannya, murid-muridnya bilang ini orang soleh, kadang bisa apa, Pak? Bisa bujui. Karena orang itu berteman dengan teman dan murid gak 24 jam, Pak.
Lama mana seorang suami dengan istrinya, dengan lama seorang suami dengan muridnya? Lama mana? Istri. Sehingga istri tahu tetek bengek suami. Ya. Misalkan sing seneng delok TV-an, sing seneng delok bal-balan, sing seneng jagongan, istrinya yang tahu. Kalau muridnya hanya tahu guru saya ngajari saya ini, guru saya ngajari ini saya ini. Ini murid, Pak. Temannya juga bilang, "Oh, ini orang baik soalnya sering apa?" Ketika kita ke mat'am, ketika kita pergi ke rumah makan, dia sering ngebosi, Pak. Ini saja mungkin yang tahu. Tapi sisi-sisi buruknya yang mungkin ketika tilem ngileran dan seterusnya kan nggak tahu kan. Hanya istrinya yang tahu. Dan di antara tanda orang yang baik itu, seorang suami adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Maka ini sengaja saya angkat sedikit, karena ada sebagian kaum muslimin, ngapunten, dia sudah ngaji, sering mendapatkan ilmu, tapi dengan istrinya sering kasar, dengan istrinya sering kayak otoriter. Ini bahaya. Tidak lemah lembut, tidak ada keluasan dalam hal yang itu dibolehkan. Janganlah kita berlaku kasar, karena Nabi SAW pernah menyebutkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada istri saya. Cerminan seorang suami yang baik kepada istri, ya berusaha untuk berlemah lembut, ya kan? Berusaha untuk menyayangi dan seterusnya. Tidak berlaku kasar. Karena tidak sedikit para ummahat, para akhwat yang pernah curhat, Pak. Ada yang curhat karena kekasaran seorang suami, keotoriteran seorang suami. Ini perlu kita renungkan. Bagaimana kita lihat Rasulullah SAW begitu luar biasa kepada istri-istrinya, sehingga ketika kita ingin mengetahui kebaikan seorang muslim, tanya istrinya, kira-kira dia itu gimana. Nah, di sini yang cerita ini istrinya sendiri. Istri Hasan bin Abi Sinan itu bercerita, mensifati bagaimana suaminya. Ya, beliau Hasan bin Abi Sinan ketika waktu malam sudah tiba, Pak, dia itu menemui saya di tempat tidur. Ya, karena hak seorang suami, ya, kewajiban seorang suami untuk memenuhi haknya, Pak, berusaha untuk menyenangkan istri juga di tempat tidurnya. Makanya bagi orang yang sudah mampu, baik mampu nafkah lahir maupun batin, kan disuruh nikah. Ya kan? Yang belum nikah nggih. Yang juga mampu. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, itu kan. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu ba'ah, maka ulama hadis menafsirkan ba'ah di sini adalah mampu baik segi material atau segi di atas tempat tidur tadi, atau ibadah jima. Ketika mampu maka falyatazawwaj, nikahlah. Karena dengan nikah itu akan bisa aghadul basar, bisa mengurangi pandangan mata, bisa menjaga mata. Jika memang enggak bisa, maka perbanyaklah puasa. Karena puasa itu akan bisa mengurangi dan mengerem syahwat nafsu. Nah, di sini istrinya bercerita, suami saya itu ketika malam mendekati aku di tempat tidur. Dan beliau ini, ya ini istrinya yang cerita. Ya, ketika tidur bersama saya, pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Ya tentu ini tidak setiap hari, Pak, sering mungkin. Pura-pura tidur, sehingga seolah-olah tidurnya suami saya itu seperti seorang ibu, ya, dengan anaknya. Tahu kan? Seorang ibu dengan anaknya, begitu menyayangi, begitu seterusnya lah sudah. Kemudian istrinya bilang, ketika saya sudah tidur, maka suamiku meninggalkan aku. Kemana, Pak? Berdiri untuk sholat. Berdiri untuk sholat. Jadi sholatnya seorang Hamad bin Sinan ini kapan? Ketika istrinya sudah tidur. Jadi nyeneng nosu istri ini rumiyin, disenengaken, baru kemudian beliau sholat. Tentu kita pun sebenarnya bisa, Pak, ya kan? Kamu tidur duluan lah, aku mau sholat, bisa kan? Bisa.
Tapi perasaan wanita, Pak, ingin disayang, ingin dipuja, ingin dimanja, ya, itu ada. Maka beliau pun seperti itu. Baru setelah istrinya tidur, dia pun pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang keberapa? Ketiga. Ini enggak apa cerita ya, motivasi saja nggih. Tarhib. Yang ketiga, siapa yang enggak kenal dengan Al-Imam Ibnu Mubarak? Seorang ulama yang sangat luar biasa. Subhanallah. Beliau itu, Pak, ketika maju ke medan jihad, medan perang, beliau senantiasa memakai masker, memakai penutup muka, atau pakai sapu tangan lah istilahnya. Tujuannya apa? Bukan karena banyak peleduknya, Pak. Biar enggak dikenali orang. Subhanallah. Al-Imam Ibnu Mubarak, sampai Al-Imam Muhammad berkata, Al-Imam Muhammad pernah berkata, tidaklah Allah mengangkat derajat Al-Imam Ibnu Mubarak melainkan suatu amalan yang dia senantiasa rahasiakan. Ya, ini mengindikasikan Imam Muhammad melihat kepada Al-Imam Ibnu Mubarak ketika jihad itulah. Senantiasa menutup diri ketika pergi ke jihad. Tentu hanya beberapa orang saja yang tahu karena tahu kebiasaan beliau yang spesifik. Tapi orang-orang awam tidak tahu kalau itu Al-Imam Ibnu Mubarak seorang alim yang luar biasa. Tujuannya apa? Agar orang nggak tahu dengan dia. Dia nggak ingin syuhra, nggak ingin ketenaran di hadapan siapa? Manusia. Dia hanya ingin tenar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia nggak mengetahui kedudukan dia. Beda dengan orang-orang belakangan, Pak nggih. Inginnya apa? Namanya diangkat, dipuji-puji dan dipuja-puja, padahal apa? Pengorbanannya hanya sedikit. Allahul musta'an, hanya kepada Allah kita minta tolong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Abdurrahman Ibnu Mahdi. Subhanallah. Al-Imam Zahabi dalam kitabnya Syiar Alamun Nubala menceritakan, beliau ini, Pak, ketika sedang sholat, Pak, kemudian datang orang masuk menemui dirinya, maka dia pun langsung pura-pura tidur. Allahul musta'an, hanya kepada kita tolong. Langsung pura-pura kula jenengan tas pundi? Dibuat sebaik-baik mungkin, saapik-apik mungkin nggih. Ana sing delok rek. Beliau ini agar tidak diketahui amalan ibadahnya, ya tentu ini amalan sunnah, Pak. Kalau amalan wajib nggak mungkin kita akan langsung tidur, Bang, ya. Amalan sunnah maksudnya sholat sunnah. Beliau ketika sholat, kemudian ada orang yang mau masuk dan mungkin karena terdengar suara, Pak, gesekan sandal atau yang lainnya, maka beliau pun bergegas pura-pura tidur. Tujuannya apa? Agar amalan yang dia lakukan nggak diketahui orang tersebut. Beda lagi dengan kita sekarang dan kebanyakan kaum muslimin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Sahal Ibni Mansur pernah berkata, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Bishr Ibni Mansur pernah suatu hari sedang sholat. Dan ketika sholat itu beliau memanjangkan bacaannya. Ketika sholat pas panjang itu, ada orang yang melihat. Tanpa sengaja ada orang yang melihat. Maka Bishr bin Mansur setelah selesai sholat, Pak, menemui orang tadi. Ditemui orang tadi. Dan beliau bilang, kalau bahasa kula lanjenengan, ya, kamu dengan apa yang antum lihat tadi, jangan kagum dengan sholatku. Jangan terpesona dengan panjangnya sholatku.
ojo kesemsem ambek salatku katanya. Ya. Karena apa para jamaah? Kata beliau, subhanallah, sesungguhnya dulu iblis itu beribadah kepada Allah dan malaikat pun beribadah kepada Allah sangat lama. Bisa dipahami? Karena dia nggak ingin sholat yang meskipun lama itu akan menjadi fitnah untuk dirinya. Kalau dia cerita kemana-mana, akhirnya bikin apa dia? Tenar, Pak. Dan itu nggak ingin. Makanya dia wasiat, ojo kagum ambil sholatku. Bahasa kita, ojo diceritakan wong ya, gitu lah. Cukup kamu dewi saja yang tahu. Kalau orang sekarang justru bagaimana? Semakin senang kalau seandainya cerita kebaikannya diangkat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Ishaq pernah berkata, Umar ibni Qais jika hatinya ini tersentuh dengan ayat-ayat Quran, dengan ayat-ayat azab, maka dia pun menangis. Ketika dia berada di hadapan kaum muslimin yang banyak, maka ketika dia menangis dan ketika dia duduk itu memalingkan wajahnya ke tembok, memalingkan wajahnya ke tembok, dan dia bilang, penyakit flu apa yang menyebabkan aku seperti ini? Penyakit flu apa yang menyebabkan aku seperti ini? Insya Allah bagi orang-orang yang peka dengan ayat-ayat azab, mengetahui dia itu menangis karena takut Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menutup itu, dia pun bilang, aku ini penyakit apa ya kok seperti ini? Bisa dipahami? Agar tangisan yang dia lakukan itu enggak diketahui oleh manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Al-A'mash pernah berkata, saya pernah bermajlis dengan Ibrahim An-Nakhai. Waktu itu Ibrahim An-Nakhai, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedang membaca Al-Quran dan beliau melihat mushaf. Ketika dia membaca Quran, melihat mushaf, ada orang datang minta izin kepada beliau. Maka ketika ada orang datang kepada beliau, beliau langsung cepat-cepat menutup mushaf dan menyembunyikannya. Jadi ketika ada orang datang ingin minta izin atau ingin ketua, maka beliau menutup mushafnya dan langsung disembunyikan oleh beliau. Dia nggak ingin ketika baca Qur'annya dia itu dengan melihat mushafnya itu diketahui oleh orang yang datang tadi. Luar biasa. Ibrahim An-Nakhai menyembunyikan amalnya. Dia ingin hanya ibadah dia ketika baca Quran hanya Allah yang tahu. Padahal nggak ada salahnya, Pak ya. Ketika mawas-mawas ada orang datang izin, ya nggak apa-apa wis. Dan gitu kan? Masalah mboten? Tidak ada masalah. Tapi sampai seperti itu para ulama menutup celah agar keikhlasan ini senantiasa ada pada dirinya, enggak terkurangi dengan adanya orang. Insya Allah Ibrahim An-Nakhai seandainya orang itu datang enggak ditutup, enggak akan mengurangi keikhlasan beliau kan? Insya Allah tetap ikhlas, tapi beliau ingin agar ini hanya dia dan Allah yang tahu, maka berusaha untuk menyembunyikannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir setelah itu kita tutup dengan ketua para ulama termasuk oleh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Bahrul Ra'iq fi Juhdi war Raqa'iq tentang masalah ikhlas. Rabi ibni Khusaim, beliau ini diriwayatkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kampungnya
satu kali pun. Subhanallah. Jadi Rabi ibn Husaim tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, yang tentu sholat sunnah yang rawatib insya Allah ya, di masjid kampungnya sekalipun. Padahal dia ini orang alim. Kira-kira sholat betul Pak? Sholat, tapi beliau sholatnya di rumahnya. Karena wallahu a'lam bishawab, beliau ingin hanya Allah dan dia yang tahu. Meskipun boleh-boleh saja ketika sholat di masjid atau di musola, siapa yang melarang? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir kita tutup dengan kisahnya Ali bin Husain. Ali bin Husain. Kisah yang sangat menakjubkan, dan ini kisah yang sangat luar biasa yang diakui oleh penduduk Madinah. Penduduk Madinah senantiasa mereka yang kekurangan mendapati bekal hidupnya yang berupa makanan itu ada di rumahnya. Misalkan si fulana itu orang yang kekurangan, Pak. Maka tiap malam itu ada makanan yang ada di rumah tersebut. Tetapi ketika Ali bin Husain meninggal, berarti siapa Pak? Cucunya siapa ini? Ali ya. Ali punya anak namanya Husain, Husain punya namanya Ali. Tatkala Ali bin Husain meninggal, semua orang termasuk orang-orang yang kekurangan itu di penduduk Madinah kehilangan, Pak. Kehilangan apa? Ternyata dengan meninggalnya Ali bin Husain, yang biasanya rumah-rumah yang mendapatkan jatah makanan sudah tidak lagi. Sehingga orang-orang punya anggapan, oh ternyata selama ini yang memberikan kita makanan siapa? Ali bin Husain. Gak ada orang yang tahu, baru ketahuan ketika dia meninggal. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang benar, ternyata ketika dia meninggal, Pak, dibuka di punggungnya terdapat bekas. Ya, dia ini kalau bahasa Jawanya apa enggak? Nenggolo atau memanggul nggih, memanggul bahan makanan untuk kaum muslimin yang dia bawa setiap malam kepada rumah-rumah janda. Itu yang menjadi rahasia selama ini. Ketahuannya itu ternyata di bekas dia memanggul makanan itu kelihatan di punggungnya, Pak. Oh, ini mungkin yang selama ini ngasih kita apa? Bahan makanan. Gak ada orang yang tahu dan gak ada yang mengeksposnya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal yang disembunyikan, amal yang dirahasiakan, termasuk amalan yang sangat mulia. Termasuk juga sering kita mendengar di antara salah satu 7 orang yang salah satunya akan mendapat naungan, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah siapa? Orang yang infak, orang yang sedekah, yang memberikan tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Yaitu sebuah kiasan bahwasanya itu sedekah yang sirri. Enggak mungkin kan tangan kiri melihat apa? Gitu? Mengibaratkan bahwasanya sedekah ini hanya dia dan Allah yang tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ikhlas ini luar biasa kedudukannya, dan itu termasuk tanda akan diterimanya amal seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seorang hamba jika tidak ikhlas. Makanya kemudian ketika menafsiri ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menguji kepada kalian agar di antara kalian siapakah yang paling baik amalnya. Yang paling baik amalnya maksudnya kata Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya Al-Bahrur Ra'iq fi Juhdil Warraqa'iq,
menukil dari seorang ulama yang bernama Fudail ibni Iyad, yaitu orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar amalnya. Jadi orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar. Kemudian dikatakan kepada dia, apa maksudnya orang yang paling ikhlas dan orang yang paling benar? Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban wa lam yuqbal. Sesungguhnya, ketahuilah sesungguhnya sebuah amal, ya, meskipun dia itu ikhlas, tapi kalau enggak benar, ya enggak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula meskipun benar, betul, tapi ketika enggak ikhlas, ya enggak diterima. Oleh karena itulah kata beliau, hatta yakuna khalisan wa shawaban. Seorang yang beramal itu hendaknya ya ikhlas ya benar. Maksudnya ikhlas apa? Ayyakuna lillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Wasawab, dan yang betul maksudnya apa? Ayyakuna ala sunnah. Yang betul itu apa? Sesuai dengan sunnah. Dan beliau kemudian membacakan ayat, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat apa ini, Pak? Ya, Kahfi. Ayat berapa? Sing malam Jumat atau hari Jumat baca insyaallah hafal. Ayat berapa? Ayat terakhir Al-Kahfi, nggih. Ayat terakhir surat Al-Kahfi. Kan tiap malam Jumat dibaca atau hari Jumat. Ya kan? Barang siapa yang ingin mengharap perjumpaan dengan Allah, ya, maka beramal dengan amal yang solih dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyebutkan bagaimana ulama itu sangat perhatian dengan keikhlasan niat, ya, dan berupaya untuk mengikhlaskan sebuah amalan itu sangat berat, perlu perjuangan. Makanya pentingnya kita untuk mengetahui, ya, masalah ini dan berusaha membuang sejauh-jauhnya penyakit-penyakit yang itu akan bikin kita tidak ikhlas. Termasuk tadi kita sebutkan, yaitu riya ataupun ujub ataupun juga sum'ah. Itu akan menghilangkan keikhlasan atau akan mengurangi keikhlasan. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paling akhir saya tutup dengan bagaimana para salafun saleh mempunyai perkataan yang sangat indah. Termasuk yang pertama adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam perkataan beliau yang dinukil oleh ulama yang bernama yang dalam kitab Sifatus Safwa, yaitu apa? Saya itu sangat senang kalau seandainya banyak manusia mengambil ilmu dariku, ya, belajar dariku. Tapi jangan sampai amalan itu disandarkan pada diriku. Saya senang kalau manusia mencari ilmu padaku, tapi nanti ketika dakwah atau cerita, jangan sampai ilmu tadi, ya, dia bilang saya ngaji di Imam Syafi'i, gitu loh. Nggak ingin dia itu namanya tersohor karena apa? Telah mentransfer sebuah ilmu. Nggak ingin beliau. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah mengatakan, jika kalian sedang berpuasa, pakailah minyak rambut. Tujuannya apa, Pak? Agar kelihatan licin, kelemis, seolah-olah nggak puasa. Allahul musta'an. Jadi gitu, Pak. Jadi disuruh pakai minyak rambut. Tujuannya apa? Agar kelihatan seperti orang nggak puasa, seger, Pak, gitu. Tapi kalau jangan apa tenang, kadang memang diniatin apa? Nesu, lemas, loyo ya. Nah, poso. Allahul musta'an. Baik. Yang selanjutnya Hasan Al-Basri, ini kita tutup dengan Hasan Al-Basri mengatakan, beliau punya wasiat yang sungguh sangat luar biasa, ya.
Berusahalah kalian ketika beramal, wahai anak Adam, mempunyai amalan yang engkau sembunyikan. Berusahalah untuk mempunyai amalan yang engkau sembunyikan, yang hanya itu engkau dan Allah saja yang tahu. Insya Allah di antara kita masing-masing bisa. Dan Ramadan telah mengajarkan kepada diri kita itu. Misalkan kita istiqomahkan setiap mau tidur, Pak, membaca surat Tabarok. Di samping itu sunnah ketika mau tidur ya, itu bisa kita sirrikan. Maksudnya kita hanya dengan Allah yang tahu. Nggak perlu kita pamer, anak tiap hari baca Tabarok dong. Nggak perlu. Atau mungkin dengan habis sholat subuh senantiasa istiqomah membaca subhanallah bihamdi 100 kali. Karena itulah memang sunnah Nabi juga kan. Itu kita sirrikan. Nggak perlu kita umum-umumkan ya, dan seterusnya. Paling tidak para jamaah, kita berusaha untuk mempunyai amalan yang kita sembunyikan. Ini para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, amalan yang sembunyi itu insya Allah lebih utama daripada yang terang-terangan. Itu secara umum, Pak. Meskipun kadang amalan yang terang-terangan pun bisa membawa manfaat yang benar, yang banyak. Ya kan? Ketika termasuk orang yang dalam hadis Nabi, man sanna fil islami sunatan hasanatan, Pak. Ketika orang-orang enggak mau sedekah, akhirnya ada seorang yang sedekah, ya kan? Sehingga akhirnya banyak orang yang ikut sedekah gara-gara siapa? Si fulan tadi, gitu loh. Tapi secara umum bahwasanya amalan yang paling baik itu adalah amalan yang tersembunyi. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan kita untuk senantiasa ikhlas mencari ilmu karena Allah, ikhlas ibadah karena Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, termasuk amal-amal yang kita sirrikan, yang kita rahasiakan, baik di rumah kita atau di mana saja kita berada, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengistiqomahkan kita dengan ibadah-ibadah kebaikan yang telah pernah kita lakukan di Ramadan. Dan paling akhir, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah selama 6 bulan. Kita meniru para salafun saleh, berdoa kepada Allah agar ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, dan mungkin di antaranya dengan ada yang bertanya, kami persilakan sebelum adzan atau mungkin adzan demikian. Monggo, wallahu a'lam bishawab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasalam pernah mengqadha salat ba'diyah zuhur setelah salat asar. Kenapa sebabnya? Karena setelah waktu ba'diyah zuhur ada tamu, Pak. Tamu dari suku tertentu sehingga beliau tidak bisa melakukan sholat sunnah dan baru bisa setelah. Sehingga makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada bab sholat setelah sholat asar. Meskipun ini ada khilaf di antara ulama tentang sholat ba'diyah asar. Sebagian ulama mengatakan ada, selama matahari belum menguning itu ada ba'diyah asar, termasuk yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Tapi Lajnah Daimah dan jumhurul ulama mengatakan hadis dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan Aisyah menceritakan Nabi itu enggak pernah meninggalkan sholat ba'diyah asar. Maksudnya apa? Kata jumhurul ulama, itu sholat pertama itu menjadi kekhususan Nabi. Yang kedua itu Nabi mengqadha sholat tadi ketika ba'diyah zuhur. Meskipun termasuk Syekh Albani mengatakan boleh sholat ba'diyah asar, sehingga ada yang memasukkan ba'diyah asar selama matahari belum menguning boleh. Cuma ini pendapat yang menyalahi jumhur. Termasuk insya Allah kalau tidak salah di Indonesia, insya Allah ini, tapi saya belum pernah lihat di bukunya, Ustadz Nur Ihsan Al-Maidani punya kitab Sehari Semalam Bersama Rasulullah. Iya, pernah dengar? Insya Allah kalau tidak salah di sana sebutkan, beliau juga menyebutkan 2 ba'diyah asar. Tapi ala kulli hal itu juga pendapat sebagian ulama termasuk Syekh Albani. Tapi ini menyalahi jumhur ulama yang mengatakan ba'diyah asar itu enggak ada. Itu yang di Sahih Bukhari itu adalah kekhususan Nabi. Yang pertama kata Lajnah Daimah, yang kedua itu Nabi mengqadha salat ba'diyah tadi. Sehingga orang yang bertamu kepada kita itu kan enggak tiap hari, tak? Gitu. Pusat tiap ba'diyah habis zuhur madayo terus. Maka ketika kita pas ingin sholat ada tamu, monggo kita nemui tamu kita. Nanti setelah sudah, misalkan waktunya habis, dan nanti kita ganti di waktu yang lain seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti pula Nabi pernah mengatakan, siapa orang yang luput dari qobliyah duhur,
maka qodoklah setelah ba'diyah, setelah sholat duhur. Siapa orang yang luput qobliyah duhur, maka bayarlah, maka sholatlah setelah sholat duhur. Di sini ulama menyebutkan kapan sholat sunnahnya qobliyah duhur yang dilakukan setelah sholat duhur. Apakah setelah ba'diyah duhur langsung, apa setelah sholat duhur langsung? Terserah, boleh dua-duanya. Maksud saya bisa dipahami, kita nggak mungkin kedatangan tamu tiap waktu, mungkin sesekali, sehingga pas ketika kita mau sholat kok ternyata ada tamu, ya kita pending dulu sholat sunnah kita, nggak apa-apa. Kalau kita sengaja sholat sunnah nggak betul napa-napa, tapi kan tadi kalau kita ingin menyembunyikan amal akhirnya kelihatan. Tapi kalau kita pending karena menemui tamu seperti Nabi alaihissalam, kedatangan rombongan yang menyibukkan diri, dia nggak bisa ba'diyah tadi, maka diganti di tempat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah itu bisa jalan keluar. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Taib. Ketika puasa sunnah, orang itu diberi pilihan. Ketika dia datang ke majelis makan, ya walimah lah misalkan. Kalau dia itu puasa wajib, memang harus bilang apa? Ini shaim, saya puasa kan kalau wajib. Tapi kalau puasa sunnah, gimana? Kembali kepada dirinya, terserah kita. Ini puasa sunnah. Tapi kalau kita menginginkan tuan rumahnya supaya senang, bahagia, termasuk hadis yang kita sebutkan, apa? Di antara amal yang utama apa? Idkhalus surur ala qalbi mukmin. Engkau bikin orang mukmin itu bahagia. Kalau seandainya antum dengan berbuka, istilahnya batal poso dia senang bahagia, monggo. Tapi seandainya kita pun menahan puasa kita, boleh enggak? Boleh. Jadi pilihan terserah kita, dan insya Allah jenengan bisa melihat mana yang lebih maslahat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, saya kira sudah cukup apa yang saya sampaikan. Yang benar para jamaah semuanya dari Allah. Yang salah, yang keliru itu murni dari saya yang bodoh dan dari godaan setan. Dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya ada kesalahan, dan mudah-mudahan kajian malam ini senantiasa memberi manfaat untuk pribadi saya dan untuk jenengan semuanya, dan mudah-mudahan senantiasa memotivasi saya dan jenengan untuk senantiasa ikhlas dan punya amalan-amalan yang perlu kita rahasiakan supaya kita punya amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan monggo ditutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.